Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, materi kali ini yang akan ustazah bahas untuk anak-anak yaitu tema 6, subtema 1, sumber energi. Subtema 1, sumber energi. Nah, untuk anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui terlebih dahulu, yaitu pengertian dari sumber energi. Apakah yang dimaksud sumber energi? Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Di antaranya sumber energi panas matahari, sumber energi panas api, hingga sumber energi panas listrik. Jadi seperti pada contoh berikut, kebanyakan orang berjemur di pagi hari agar terkena sinar matahari untuk membentuk vitamin D di dalam tubuh. Jadi energi kita semakin bertambah dan bisa melakukan aktivitas dalam keseharian. Selanjutnya, menjemur pakaian. Sangat dibutuhkan matahari, energi panasnya agar pakaian basah bisa menjadi kering. Selanjutnya yaitu memanaskan air, membutuhkan api agar air yang dipanaskan bisa mendidih, berarti menjadi energi, membutuhkan energi panas. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, matahari. Matahari merupakan sumber energi cahaya terbesar. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga termasuk sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Contohnya pada gambar berikut. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Jadi sangat-sangat tumbuhan itu sangat membutuhkan matahari, cahaya dari matahari. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Dan perlu kalian ketahui, salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, air dan angin. Air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu, bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Jadi, caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut dengan energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator inilah yang akan membangkitkan energi listrik.
Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dapat disebut dengan pembangkit listrik tenaga air. Jadi, contohnya terdapat pada gambar berikut ya, yang mengarahkan tanda panah itu adalah waduk, dan yang mengarahkan pada lingkaran disebut dengan bendungan. Jadi anak-anakku sekalian, ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. Yang pertama, PLTA Jatiluhur yang bertempat di Purwakarta, Jawa Barat. Jadi PLTA-nya, bendungannya dia seperti ini ya, gambarnya. Dan yang kedua, PLTA Meninjau yang bertempat di Agam, Sumatera Barat. Jadi menunjukkan panah, gambar bendungan. Dan yang ketiga, PLTA Karangkates yang bertempat di Malang, Jawa Timur. Dan yang keempat, PLTA Musi yang bertempat di Kapahiang, Bengkulu. Gambar bendungannya seperti di samping. Dan yang kelima, PLTA Gajah Mungkur yang bertempat di Wonogiri, Jawa Tengah. Jadi biasanya di setiap daerah itu bendungannya mereka tuh berbeda-beda. Bentuk waduk bendungannya mereka tuh berbeda-beda. Nah, selanjutnya kincir angin. Sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernapas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Dari kincir angin tersebut dapat menggerakkan generator listrik. Dan dari generator listrik dapat membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu biasa juga disingkat dengan PLTB. Dan pembangkit listrik tenaga bayu terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Jadi gambar kincir angin raksasa seperti ini ya. Kincir angin ini adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Dan dari proses ini pun memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia yang memerlukan tenaga yang besar, seperti memompa air untuk mengairi sawah atau menggiling biji-bijian. Jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk hidup di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia pun akan terancam. Jadi harus digunakan sebaik mungkin. Cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.